Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Pratiwi, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tingkat 3 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran bahasa. Ini sebagai bentuk tugas UAS mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Ibu dosen Nina Hasanah MPD. Dalam bab ini ataupun dalam keseluruhan buku ini, istilah pembelajaran bahasa digunakan untuk mengacu pada penguasaan bahasa kedua, baik yang dilakukan secara formal di dalam pendidikan maupun secara informal dalam masyarakat. Yang pertama ada tipe pembelajaran bahasa. Ada dua tipe pembelajaran bahasa menurut Ellis 1986 215 menyebutkan adanya dua tipe pembelajaran bahasa, yaitu yang pertama ada tipe naturalistik. Tipe naturalistik bersifat alamiah, tanpa guru dan tanpa kesengajaan. Pembelajaran berlangsung di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam masyarakat bilingual atau multilingual. Tipe naturalistik dapat dijumpai. Dan yang kedua ada tipe formal di dalam kelas. Nah, tipe kedua ini yang bersifat formal berlangsung di dalam kelas dengan guru, materi, dan alat-alat bantu belajar yang sudah dipersiapkan. Seharusnya hasil yang diperoleh secara formal dalam kelas ini jauh lebih baik daripada hasil secara naturalistik. Selanjutnya, yang kedua ada sejarah pembelajaran bahasa. Menurut Nur Hadi, tahun 1990, dalam sejarah perkembangannya ada 4 tahap penting yang dapat diamati sejak tahun 1880 dawarsa atau bisa disebut dengan 80-an. Yang pertama ada tahun 1880 sampai dengan tahun 1920. Ini menceritakan tentang rekonstruksi. Dan yang kedua pada tahun 1920 sampai dengan 1940 tentang forum belajar bahasa asing. Yang ketiga ada tahun 1940 sampai dengan 1970 tentang dilatar belakangi oleh Perang Dunia II. Dan yang keempat tahun 1970 sampai dengan 1980 tentang inovatif pembelajaran bahasa kedua. Yang selanjutnya ada hipotesis pembelajaran bahasa. Yang pertama ada hipotesis kesamaan antara B1 dan B2, menyatakan adanya kesamaan dalam proses belajar B1 dan B2. Kesamaan itu terletak pada urutan pemerolehan struktur bahasa seperti modus, interogasi, dan morfem gramatikal. Yang kedua ada hipotesis kontrastif, menyatakan bahwa kesalahan yang dibuat dalam belajar B2 adalah karena adanya perbedaan antara B1 dan B2, sedangkan dalam kemudahan belajar B2 disebabkan adanya kesamaan antara B1 dan B2. Dan yang ketiga ada hipotesis Krasen, mengajukan 9 buah hipotesis yang saling berkaitan. 9 hipotesis itu adalah: yang pertama ada hipotesis perbedaan antara pemerolehan dan belajar. Yang kedua ada hipotesis urutan, ketiga hipotesis monitor, keempat ada hipotesis masukan, kelima hipotesis afektif, keenam hipotesis bakat, ketujuh hipotesis filter, kedelapan hipotesis bahasa pertama, dan yang terakhir ada hipotesis variasi individual dalam penggunaan monitor. Untuk hipotesis yang keempat, hipotesis bahasa antara. Nah, hipotesis bahasa antara atau disebut dengan interlanguage adalah bahasa atau ujaran yang digunakan seseorang yang sedang belajar B2 pada satu tahap tertentu, sewaktu dia belum dapat menguasai dengan baik dan sempurna kedua bahasa itu. Dan yang kelima ada hipotesis piginasi. Hipotesis ini menyatakan bahwa dalam proses belajar B2 biasa saja selain terbentuknya bahasa antara kedua juga bisa disebut bahasa pidgin, yakni sejenis bahasa yang digunakan oleh satu kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu yang berbeda di dalam dua bahasa tertentu. Yang selanjutnya ada faktor-faktor penentu dalam bahasa kedua.
Yang pertama ada faktor motivasi, yang kedua ada faktor usia, yang ketiga ada faktor pengajian formal, yang keempat faktor bahasa pertama, dan yang kelima faktor lingkungan. Yang terakhir ada transfer dan interferensi. Pembelajar akan cenderung mentransfer unsur bahasa pertamanya ketika melaksanakan penggunaan bahasa kedua. Akibatnya, terjadilah apa yang ada dalam kajian sosiolinguistik disebut interferensi, campur kode, dan kehilafan atau bisa disebut dengan error. Penggunaan atau pentransferan unsur-unsur bahasa pertama ini lama-kelamaan akan berkurang dan mungkin juga menghilang, sejalan dengan taraf kemampuan terhadap bahasa kedua itu. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran bahasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.